Saudara-saudara jemaat Tuhan, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Majelis Jemaat GPIB Bethel Bandung mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan. Kiranya ibadah online ini menyenangkan hati Allah dan membawa kebahagiaan ke dalam rumah tangga kita masing-masing. Tema bacaan minggu ke-25 sesudah Pentakosta adalah pemimpin yang humanis berdasarkan 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 11. Rasul Paulus merasa tidak mampu dalam menjalankan pekerjaannya yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Tetapi ia tidak membiarkan perasaan itu memenjarakan dan membelenggunya, sehingga ia lalai untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan Tuhan. Ia mengakui bahwa keterbatasan itu mendorongnya untuk lebih dekat dengan Tuhan. Ketika ia mengingat apa yang sudah ia lalui dan kerjakan, ia merasa heran bahwa ia dapat melakukan begitu banyak pekerjaan pelayanan dan telah menjadi berkat bagi banyak orang. Mari menghayati firman Tuhan yang memenuhi hidup kita. Pemberita firman pada ibadah minggu saat ini adalah Bapak Pendeta Frans Silitonga. Marilah kita berdiri menghayati firman Allah yang mendanai iman percaya kita sambil menyanyikan Gita Bakti 276 Ada Intan Cemerlang. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Allah di dalam Tuhan Yesus yang tidak pernah miskin dalam kasih, tak pernah kering dalam anugerah, tak pernah gersang dalam kepastian. Ya Bapa di sorga, tolonglah kami untuk selalu rajin dan setia dalam jabatan, selalu ingat akan kesejahteraan rohani dari kawanan domba. Tanamkanlah pada setiap hati kami suatu keinginan mengenal firman-Mu lebih baik dengan sungguh-sungguh dan mendalam, supaya mempersembahkan waktu dan energi untuk persiapan rohani setiap hari. Karuniakan pada kami masing-masing suatu kesiapsiagaan untuk menghabiskan dan dihabiskan di dalam pelayanan milik Tuhan. Jagalah semua hamba-Mu kuat di dalam tubuh, jiwa, dan roh terbakar habis sebelum Tuhan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, marilah berdiri menyambut firman Tuhan. Haleluya.
Pembacaan Alkitab pada hari Minggu ke-25 sesudah Pentakosta adalah dari 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 11. 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 yang menyatakan, adakah kami mulai lagi memunjikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikianlah pembacaan kita hari ini. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara yang kasih, selamat pagi, selamat hari Minggu. Saudaraku, Paulus mengunjungi Korintus pada perjalanan misi kedua dengan melewati medan perjalanan yang sangat berat, baik melalui darat dan juga laut. Maklum, pada waktu itu belum ada kendaraan, ya, apalagi yang namanya pesawat terbang. Waktu itu alat transportasi yang biasa digunakan adalah jalan kaki. Tapi luar biasa, seorang Paulus yang telah menjadi hamba Tuhan tidak pernah mundur, apapun risikonya demi memberitakan Injil. Biasanya saudaraku, ketika ia berpindah
kepada jemaat yang lain, maka ia selalu menulis surat kepada jemaat-jemaat yang pernah ia kunjungi. Surat adalah sarana komunikasi yang tepat pada waktu itu. Beda dengan sekarang yang sangat mudah dijangkau, ya, apalagi di tangan kita ada yang namanya HP. Nah, Alkitab saudara mencatat 2 kali Paulus mengirim surat kepada jemaat Korintus. Nah, kalau kita cermati surat yang pertama dan yang kedua, telah terjadi masalah yang sangat serius dalam dinamika jemaat karena banyaknya penyusup yang menyamar sebagai pelayan untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri. Nah, saudaraku, Paulus banyak menulis dengan tegas untuk menjelaskan siapa dia, apa motivasi pelayanannya, dan apa kerinduannya kepada jemaat melalui surat-suratnya. Ayat yang pertama dari pembacaan kita katakan, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Nah, saudaraku yang kasih, dikatakan ada surat pujian yang tertulis. Ya, ayat yang pertama dan yang kedua itu menjelaskan kepada kita. Ternyata ketika Paulus meninggalkan kota Korintus, ada banyak yang mempertanyakan pelayanan Rasul Paulus. Bahkan ada beberapa yang meragukan kerasulannya. Nah, saudaraku, tentu ini adalah ulah oknum-oknum tertentu yang tidak menginginkan Injil berkembang. Nah, untuk menjawab hal ini, maka surat adalah media informasi yang paling tepat dan mutakhir pada abad pertama Masehi. Namun sungguh heran, Paulus menyatakan bahwa jemaat-jemaat Korintus adalah surat pujiannya. Surat pujian yang disampaikan Paulus ini terkait dengan posisinya sebagai rasul. Jemaat-jemaat di Korintus adalah buah dari pelayanan Paulus dan tentunya rekan seperjalanannya. Melalui suratnya, Paulus secara tidak langsung hendak menyampaikan kepada orang-orang yang meragukan kerasulannya. Mestinya dia mengatakan begini, begini saja kalau kalian ragu dengan pelayanan saya, ya, maka gampang saja untuk menilai, yaitu lihat saja cara hidup jemaat Korintus. Apakah memang hidup mereka tidak betul? Apakah kelakuan mereka sehari-hari tidak cocok dengan keyakinan mereka? Apakah jemaat Korintus gaya hidup mereka melenceng dari firman Allah? Nah, jika dalam pengamatan langsung ternyata benar demikian, maka dapatlah dikatakan kerasulan Paulus dipertanyakan. Ternyata tidak betul seperti itu. Ternyata dalam kenyataan realitas jemaat-jemaat di Korintus
yang telah berkembang lebih dari jemaat-jemaat di tempat lain, khususnya dalam hal karunia. Nah, saudaraku, kita menemukan di Korintus semua kelengkapan dari karunia Allah yang melekat pada mereka. Jemaat-jemaat ini bahkan begitu menyita perhatian hampir seluruh umat Kristen di seluruh dunia pada waktu itu, karena karunia yang ada di tengah-tengah mereka. Jadi jelaslah bahwa jemaat-jemaat di Korintus itu adalah surat Kristus yang berisi pujian bagi pelayanan Rasul Paulus dan rekan-rekannya, sehingga dengan demikian setiap suara-suara sumbang yang mencela kerasulannya terbungkam. Nah, saudaraku, dengan dua pengertian dari kata dikenal dan dibaca, hal ini menunjukkan bahwa totalitas hidup jemaat di Korintus dilihat oleh semua orang. Nah, saudaraku, bagaimana cara mereka menjalani hidup sehari-hari? Bagaimana cara mereka berkata-kata? Bagaimana cara mereka bersopan santun? Bagaimana cara mereka melakukan dan memperlakukan sesamanya? Nah, saudaraku, hal itu dilihat, dikenal, bahkan dapat dibaca oleh semua orang yang berada di kota Korintus. Dengan kata lain, seluruh keberadaan hidup jemaat di Korintus dapat dikenal dan dibaca oleh orang lain. Dengan adanya hal ini, maka jemaat di Korintus sebagai surat Kristus yang membawa nama pribadi Kristus telah dapat menjadi berkat dan tentunya memberkati akan orang lain. Saudaraku yang kasih, surat ini bukan hanya ditujukan kepada jemaat Korintus, tetapi hari ini juga disampaikan kepada kita orang-orang percaya, gereja Tuhan yang hidup di masa kini. Saudaraku, kita sebagai orang percaya adalah surat Kristus. Dimanapun kita pergi, orang banyak akan melihat karakter dan cara hidup kita. Apakah cocok antara kerajinan beribadah, aktivitas pelayanan, dengan kelakuan kita dalam hidup sehari-hari atau tidak? Dimanapun kita berada atau hadir, kemanapun kita pergi, kita adalah surat Kristus. Sebab banyak orang akan menilai dan mungkin mempertanyakan iman kekristenan kita. Kita harus memiliki kesadaran bahwa kita selalu membawa nama pribadi Kristus dalam setiap totalitas hidup kita. Kita harus selalu berhati-hati, waspada, dan berjaga-jaga. Karena cara hidup kita akan dibaca banyak orang seperti surat yang terbuka. Nah, saudaraku, bila kita hidup benar, maka kita adalah surat pujian untuk kemuliaan Kristus.
Tapi bila hidup kita tidak benar, kita mempermalukan Tuhan. Nah, saudaraku, mungkin kita bertanya, bagaimana dan apa rahasia jemaat Korintus sehingga dipuji? Dan apa serta bagaimana Rasul Paulus tetap dapat mempertahankan imannya di tengah begitu banyak tantangan? Nah, saudaraku, jawabannya adalah karena karakter ilahi melekat pada Paulus, sehingga ia menjadi surat pujian Kristus. Paulus selalu mengandalkan Tuhan, maka Roh Kudus bekerja secara optimal dalam pelayanannya. Nah, kita tahu bersama latar belakang Rasul Paulus. Ia adalah seorang tokoh agama, seorang yang sangat pandai menguasai akan Taurat. Tetapi ternyata bagi Paulus semuanya sia-sia di luar Tuhan. Ketika ia dijamah oleh Tuhan dan bertobat, maka secara luar biasa ia dipakai Tuhan. Bukan karena kekuatan, bukan karena kepandaian, tetapi karena kasih karunia Tuhan itu. Dan itu nyata dalam ayat yang keempat hingga yang keenam dalam bacaan kita. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari satu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Ingatlah bahwa dalam pelayanan seseorang hamba Allah yang berhasil selalu terkait dengan sikap yang memberikan kebebasan penuh. Roh Allah bekerja dengan seluas-luasnya. Paulus menyadari bahwa tanpa Roh Allah yang mengubahnya, maka mustahil dapat bekerja demikian spektakuler. Kita tahu bahwa Paulus telah bekerja dan melayani Tuhan lebih dari siapapun sepanjang zaman. Dia adalah contoh pelayan yang ideal. Dalam hal ketulusan, kasih, ketegasan, Paulus terbukti telah menjadi surat terbuka yang dikenal dan dapat dibaca. Tak ada yang dapat membantah kerasulannya lewat karya Allah yang telah nyata dalam pelayanannya. Akhirnya saudara, dalam hidup yang masih Tuhan anugerahkan kepada kita, mulai sekarang, mari kita goreskan tinta Roh Allah kita di dalam hati yang nyata, baik melalui perkataan maupun perilaku yang kita tunjukkan setiap hari. Niscaya anak-anak kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, bahkan jemaat yang dipercayakan Tuhan akan menjadi surat pujian yang dapat dibaca oleh setiap orang.
Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita bersama berdoa. Ya Allah Bapa, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, bahkan dalam kuat kuasa Roh Kudus, kami bersyukur Engkau juga bukan hanya memberikan, menganugerahkan pemimpin dalam kehidupan kami, tetapi jiwa kepemimpinan yang berdasarkan kasih itulah yang Engkau anugerahkan dalam hidup kami, baik sebagai umat-Mu maupun juga sebagai bagian dari negara dan bangsa kami Indonesia tercinta. Kami berdoa ya Bapa, kiranya pemimpin yang ada dengan anugerah, dengan curahan akan kuasa kasih itu juga Engkau nyatakan, baik di tengah-tengah pemerintah bangsa dan negara kami, di tengah-tengah kami menghadapi banyak persoalan yang juga melanda negeri kami, negara kami Indonesia. Kau memberkati, bahkan melalui Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta dengan jajarannya. Kami menyerahkan juga pemimpin-pemimpin di daerah-daerah, demikian juga kami yang berada di Jawa Barat dan Kota Bandung khususnya. Tuhan, kami bersyukur karena lewat keberadaan, lewat sukacita, lewat pelayanan dan pengabdiannya, kami boleh bersyukur Engkau terus menganugerahkan akan roh yang benar-benar memberikan akan kepemimpinan Allah dalam kehidupan ini. Itulah Tuhan kiranya berlaku bagi kami, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, baik melalui Majelis Sinode dan juga Majelis Jemaat sampai di pelosok-pelosok pos pelayanan sekalipun. Kami percaya Bapa, Engkau telah menganugerahkan, namun lebih daripada itu Tuhan, Engkau membentuk akan pribadi yang pada akhirnya Tuhan dipermuliakan. Kami boleh bersyukur lewat kepemimpinan Allah yang berdasarkan kasih itulah yang terus berlaku melalui baik Majelis Sinode dan juga Majelis Jemaat. Khususnya Tuhan, kami GPIB Jemaat Bethel Bandung, Kau memberkati kami dalam panggilan dan keputusan kami sebagai pemimpin yang berkenan kepada Allah, yang dapat dikenal dan dibaca, terutama sebagai surat pujian bagi Tuhan. Kau memberkati lewat para presbiter, diaken, penatua dan pendeta, para pengurus di unit-unit misioner, baik pelayanan kategorial, komisi, panitia, bahkan badan pemeriksa perbendaharaan jemaat, kami selaku pegawai kantor gereja, bahkan siapapun kami ya Bapa, yang Kau telah tetapkan bahwa dalam diri kami surat Kristus yang telah dikenal dan dibaca itu menjadi surat pujian bagi kemuliaan Tuhan. Kami menyerahkan kondisi bangsa dan negara kami yang di dalamnya Tuhan, umat-Mu juga berada, ketika kami tetap berdampingan dengan COVID-19 dan kami terus dipersiapkan untuk memasuki tatanan baru, yaitu era new normal. Kau memberkati ya Bapa, baik melalui Satgas, demikian juga Tuhan pengabdian kami, kesediaan kami untuk terlibat, tidak menularkan, menyebarkan akan virus ini. Biarlah kasih Tuhan itu mewarnai kehidupan kami dan kami juga melanjutkannya dengan berbuat yang terbaik bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan kami dalam sukacita, dalam duka cita, dan yang kami percaya kesemuanya itu karena Tuhan
mau menjadikan kami pujian bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mau melanjutkan kehidupan kami di sepanjang minggu ini, karena kami percaya Engkau anugerahkan bagi kami kasih dan kemurahan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. pelihara kami dalam kasih Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudaraku, persembahan syukur adalah pengharapan, sebab di dalamnya terkandung kegembiraan tentang penyertaan Allah yang tak terbatasi oleh ruang dan waktu. Persembahan menjadi lambang kecerdasan nalar dalam tuntutan anugerahnya, yang menghasilkan kecemerlangan karya berujung kemuliaannya. Maka, marilah kita memberi persembahan syukur, sebab di balik putaran waktu terkandung kepastian bahwa Allah mengasihi kita, umat-Nya. Saudaraku, ibadah online yang kita laksanakan akan segera berakhir. Paulus menyadari bahwa tanpa Roh Allah yang mengubahnya, maka mustahil dapat bekerja demikian spektakuler. Mari kita goreskan tinta Roh Allah kita di dalam hati yang nyata, baik melalui perkataan pun perilaku yang kita tunjukkan setiap hari. Niscaya anak-anak kita akan menjadi surat pujian kita yang dapat dibaca oleh setiap orang. Marilah kita berdiri dan bernyanyi memuliakan Allah kita melalui Kitab Bakti 268. Tiada hasil kau berjaya.
arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.